Halo teman-teman semua. Di sini saya mau mempraktekkan cara membuat peta KDB atau koefisien dasar bangunan. Seperti materi yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan caranya berdasarkan slide yang sudah saya berikan. Nah, ini yang pertama. Data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan oleh teman-teman nanti adalah data shapefile bangunan yang sudah teman-teman susun untuk membuat peta figure ground yang sudah menggunakan sistem koordinat UTM, serta data shapefile blok kawasan atau zonasi kawasan yang juga sudah teman-teman susun membuat zonasi kawasan berdasarkan fungsinya dan juga sudah memiliki sistem koordinat UTM. Nah, nanti dari dua data itu yang akan kita gunakan, yang pertama bangunan kita itu nanti akan butuh data luas tiap bangunan. Lalu data shapefile kawasan itu kita butuh luas per blok kawasan. Nah, ini yang nanti blok kawasannya itu sendiri sudah diberikan kode. Nah, ini sudah diberikan kode. Acuannya apa? Kodenya teman-teman bisa menggunakan acuan kode dari peta RDTR Kota Yogyakarta yang sudah saya berikan, atau menggunakan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2018. Oke, kita langsung praktek saja. Nah, ini data yang kita butuhkan, shapefile-nya, data bangunan, dan peta blok zonasi kawasan yang sudah ada kodenya pada tiap-tiap blok. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca cara pengkodean blok kawasannya. Gunanya apa? Kita memberikan kode blok supaya tiap-tiap blok itu nanti akan memiliki entitas unik pada tiap bloknya. Jadi, luasannya dapat dibedakan. Oke, kita masuk langsung ke ArcGIS-nya. Oke, di sini saya sudah punya dua data yang dibutuhkan, yaitu data bangunan yang pertama. Nah, ini hasil digitasi bangunan saya ambil dari peta yang dihasilkan teman-teman. Saya klip sebagian untuk saya jadikan contoh. Lalu ada peta blok zonasi kawasan yang sudah berdasarkan fungsinya. Nah, sudah ada fungsinya, tapi belum dikode. Nah, di sini saya akan memberikan kode untuk tiap-tiap blok kawasan. Oke, caranya mudah sekali. Teman-teman tinggal klik kanan di kawasan, lalu kita buka atribut tabelnya. Oke. Ini tempat saya sudah muncul di sebelah kanan, atribut tabelnya. Oke, untuk lebih mudah saya keluarkan seperti ini saja mungkin ya. Oke, nah seperti ini saja. Nah, oke. Yang pertama, teman-teman ikuti dulu. Nah, kita buat dulu kodenya. Caranya kita tambahkan dulu field.
kita add field. Oke. Kode blok seperti ini. Lalu pilih tipenya teks. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kurang tampak ini. Nah, ini saya tarik seperti ini aja. Nah, ini sudah keluar field kode blok. Nah, ini sekarang kita isikan ke masing-masing blok ini. Nah, caranya udah. Kita klik table option lagi, lalu pilih select by attribute. Nanti akan muncul kolom seperti ini, akan muncul page seperti ini. Oke. Lalu kita klik fungsi kawasan ini. Nanti menyesuaikan nama fieldnya di masing-masing kelompok. Ada yang menamakannya fungsi kawasan, ada yang menamakan klasifikasi, ada yang menamakan fungsi. Nah, itu nanti silahkan disesuaikan. Saya sudah klik fungsi kawasan, kita klik sama dengan, lalu kita klik get unique value. Nah, nanti akan muncul isian field dari fungsi kawasan kita. Yang pertama pariwisata. Oke, ada berapa poligon? Ada 1 poligon pariwisata. Oke, saya show selected record. Nah di sini ini nanti kita isikan. Oke, belum start editing, kita start editing dulu. Di posisinya kalau kita mau membuat field, ini add field. Nah, ini posisinya adalah kita belum start editing. Oke, jadi kita posisinya belum start editing, kita belum bisa melakukan editing. Kita tambahkan dulu fieldnya. Jadi kalau sudah kita tambahkan fieldnya, baru kita mulai start editing. Nah, oke. Ini tadi sudah saya pilih fungsi kawasan pariwisata. Kode bloknya. Nah, ini untuk kode bloknya monggo. Nah, kita bisa sesuaikan. Ini saya ada peta. Ini adalah peta pola ruang dari RDTR. Yang kemarin sudah saya bagikan juga. Lalu saya juga punya acuan dari Permen 16 2018, Permen ATR 16 2018. Gitu ya. Oke, di sini sudah ada pariwisata dengan kode PL13. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan namanya dengan cara klik kanan field kalkulator. Kita ketikkan di sini T2 PL 13. Sudah kita oke. Nah, dia akan langsung terisi di sini. Oke, kita lanjut. Tapi lagi select by attribute lagi, ada table option. Fungsi kawasan kita ganti yang lain. Kita klik dulu fungsi kawasan, lalu kita klik get unique value-nya. Sekarang pemerintahan. Ada 1. Oke ya. Nah, kita cari di sini pemerintahan. Nah, tidak ada. Coba kita cari di sini pemerintahan. Ya, sepertinya juga tidak ada ya. Oke. Kalau gitu bisa kita kasih kode.
karena sarana pemerintahan masuk sebagai sarana pelayanan umum. Di sini saya akan masukkan sebagai SPU. Saya kasih kode 5. Lalu lanjut pendidikan. Nah, di sini pendidikan ada beberapa poligon yang masuk sebagai fungsi pendidikan. Nah, kita cek pendidikan SPU 1. Ini pendidikan SPU 1. Oke. Nah, sudah terisi SPU 1. Nah, karena di sini ada beberapa blok, tidak hanya satu blok, maka tiap blok perlu kita berikan kode masing-masing. Oke, bisa kita tambahkan huruf di belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membedakan satu poligon dengan poligon yang lain. Nah, satu kawasan dan kawasan yang lain punya identitas yang berbeda. Oke, kita lanjut ke peribadatan. Nah, oke, peribadatan. Oke, bisa kita kasih kode lagi. Dia SPU 2. Nah, sebentar saya cek dulu. Oke, transportasi tidak ada, kesehatan ada. Oke, peribadatan saya kasih SPU 2, tidak masalah. Nah, lalu tiap fieldnya, tiap fiturnya kita kasih kode yang berbeda lagi. Oke, terus kita lanjut ke perkantoran dan perekonomian. Nah, di sini ada banyak perkantoran dan perekonomian. Nah, kodenya adalah KT untuk perkantoran. KT. Di sini bisa kita tambahkan 1. Nah, saya akan tambahkan 1. Lalu di belakangnya saya tambahkan lagi huruf. Oke. Lalu baru yang terakhir permukiman. Permukiman itu kodenya kalau tidak salah R. Ya, ada R2, ada R1. Saya pilih R1 saja. Saya gunakan kode R1. Ini adalah R1A. Nah, poligon satunya adalah R1B. Oke. Sekarang kita cek. Nah, bisa teman-teman cek, teman-teman lihat, semua poligon sudah punya kode. Nah, setelah kita memberikan kode, atau bisa teman-teman cek juga dengan simbologi di layer properties. Kita centang ini di atas, label fitur. Lalu label fieldnya saya ganti kode blok. Nah, bisa teman-teman cek, bisa kita cek bersama. Sudah
punya kode semua. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk save, edit. Oke, sekarang kita akan menghitung luas blok dan luas bangunan. Oke, saya stop editing dulu. Oke, sudah saya stop editing ya. Kita mulai dari luas bangunan. Nah, di sini saya akan tambahkan field luas bangunan yang saya singkat. Jadi LU Bang, tipenya double karena bentuknya adalah numerik atau angka. Oke. Caranya kita klik kanan di LU Bang ini, di headernya ini. Lalu kita pilih calculate geometry. Nah, di sini kita bisa menghitung luas secara otomatis. Kita pilih propertinya area, koordinatnya adalah 4 UTM. Unitnya kita pakai square meter atau meter persegi. Nah, sudah terisi. Oke. Oh, salah. Oh, salah. Oke. Ini bangunan ya. Ini adalah tabel bangunan. Saya tambahkan lubang. Saya calculate geometry. Oke. Nah, untuk yang kawasan ini salah tadi. Saya delete dulu. Oke. Kita add field. Kita buat field LU block atau luas blok. Tipenya double. Lalu sama caranya klik kanan, calculate geometry, area UTM zone 49S square meter. Ingat, harus sama tadi, unitnya harus sama antara LU Bang sama LU bloknya. Nah, sekarang kita sudah punya luas bangunan dan luas kawasan. Ini caranya juga sudah ada di sini, tinggal teman-teman ikuti. Nah, kita sekarang masuk ke sini. Kita akan tumpang susunkan kedua peta ini supaya si bangunan ini dia nanti akan punya informasi ini, kode blok dan luas blok. Jadi di dalam atribut bangunan ini nanti akan terisi juga atribut kode blok dan luas blok. Caranya pakai intersect. Silakan klik arc toolbox, lalu pilih analysis tool, overlay, intersect. Double klik atau klik kanan open. Oke, sekarang kita masukkan save filenya. Bisa caranya di drag seperti ini atau ambil dari drop down ini. Oke, ini saya default dulu. Buat teman-teman silakan disimpan di directory foldernya masing-masing. Oke, sudah, kita oke.
Sekarang sudah muncul ini hasil intersect. Hasil interseknya bangunan tadi dengan kawasan. Ya, kita cek atributnya. Oke. Ada LU Bank. Karena ini peta bangunan. Nah, ini yang kita butuhkan. Ada kode blok, ada juga LU blok atau luas blok. Jadi di tiap poligon ini sudah ada informasi LU luas bangunan, luas blok, serta kode bloknya. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, kita masuk ke Microsoft Excel. Oke, kita copy dulu datanya. Klik ini, table option, lalu select all. Nah, di pojok kiri ini, di kotak-kotak pojok kiri ini, terserah lokasinya di mana, teman-teman bisa klik kanan, lalu copy select. Nah, oke, kita buka Excel-nya. Oke, kita pastekan di sini. Nah, ini adalah susunan atribut tabel yang dari peta kita. Oke, yang kita butuhkan cuma LU Bank, kode blok, sama LU blok. Itu yang kita butuhkan. Selebihnya bisa kita delete. Kita hapus saja. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke. Kita select sampai bawah. Lalu kita ke insert. Masuk ke pivot table. Klik pivot table. Oke. Nah, di sini akan muncul field pivot tabelnya adalah LU Bank, kode blok LU blok. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan sesuai dengan petunjuk. Oke, kode blok pada row label, lalu luas bangunan pada value dengan setting sum, luas blok kawasan, ini luas bangunan sum, luas kawasannya adalah average. Ya, ini seperti ini. Kode blok kita tarik, kita drag ke row, lalu LU Bank kita drag ke value dengan settingan sum. Lalu yang LU blok kita drag ke value. Nah, ini settingannya sum, kita rubah dulu. Kita klik panah kecil ini. Lalu value field settingnya di sini akan muncul. Kita pilih average. Oke. Nah, ini susunannya sudah otomatis tersort. Sudah diurutkan berdasarkan abjad dari yang paling awal sampai ke yang paling akhir. Cara menghitung KDP. Nah, teman-teman diingat-ingat lagi rumusnya KDP. Ini luas bangunan atau luas lantai bangunan dibagi luas kawasan dikali 100, karena hasilnya adalah persen. Kita buat di sini, di sebelahnya judul KDP,
Lalu kita masukkan rumusnya. KDB sama dengan luas bangunan dibagi luas blok dikali 100. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, gimana caranya masukkan nilai ini ke ArcGIS? Caranya mudah sekali. Ini kita copy saja. Nah, lalu kita masuk ke ArcGIS. Oke. Nah, kemana kita masukkannya? Kita masukkan ke peta kawasan, ke peta zonasi kawasan kita. Oke. Nah, kita buat, kita add field KDB. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Klik kanan di kawasan open atribut tabel, add field KDB. Tipenya karena angka kita pilih double. Oke. Nah, sudah muncul. Lalu baru kita start editing. Pilih kawasan. Nah, di hasil perhitungan kita ini. Nah, kita copy. Lalu kita klik di salah satu di kolom paling atas ini. Kita klik kanan, paste. Oh ini, sebentar. Kode blok ini belum urut abjad. Kita urutkan abjad dulu. Kita sort ascending dulu. Klik kanan, sort ascending. Baru ini kita pastekan. Nah, oke. Supaya sama, urutannya supaya sama dengan yang di Excel. Supaya urutannya sama. Oke. Sekarang kita sudah punya nilai KDB per blok. Nah, tinggal kita visualisasikan. Kita pilih properties, klik kanan properties di peta kawasan. Nah, kita pilih simbologi. Nah, teman-teman pilih quantities. Value-nya kita pilih KDB. Nah, di sini kita bisa mengatur kelasnya, berapa jumlah kelas yang mau kita susun, yang mau kita buat. Untuk pengaturan lebih detailnya bisa kita klik classify. Nah, di sini silakan teman-teman buat klasifikasinya mulai dari 5 kelas, mulai dari 0 sampai 100. Yang pertama adalah 20, lalu 40, 60, 80, ini 100. Buat seperti ini. Oke. Karena ini terlalu banyak komanya, kita format saja. Kita jadikan 0. Format label. Oke. Labelnya kita ubah jadi 0. Oke, seperti ini. Warnanya bisa teman-teman ganti terserah. Nah, peta sebaran nilai KDB. Ya, sudah jadi peta KDB-nya.
Nah, bagaimana dengan KLB? Nah, caranya sama untuk KLB. Hanya ditambahkan nanti. Tidak hanya LU Bank, tapi teman-teman tambahkan juga satu field lagi, yaitu jumlah lantai. Jumlah lantai bangunan, karena kalau KLB itu rumusnya ini, jumlah lantai kali luas bangunan dibagi luas kawasan. Jadi nanti tambahkan jumlah lantai, kawasannya tetap dihitung luas kawasannya. Nah, nanti dimasukkan ke Excel. Ini berarti nanti tambah jumlah lantai, value-nya tambah jumlah lantai, rumusnya kalau KLB ini tidak dikali 100%. Jadi nanti ada jumlah lantai. Seperti inilah kira-kira nanti rumusnya. Ini ada kolom jumlah lantai lagi di situ. Seperti itu ya. Oke, itu penjelasan dari saya tentang pemetaan KDB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprogres teman-teman.